بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Pada hari ini kita diberikan kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala beserta nikmatnya yang sangat agung, yaitu nikmat sehat dan nikmat masa yang sangat luas, sehingga dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita dapat mempergunakannya dalam hal kebaikan, yaitu menuntut ilmu agama, belajar tentang ilmu agama, mengingat tentang ilmu agama yang telah kita pelajari. Dan insya-Allah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari dan mendengarkan sebuah tajuk, iaitu jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Naam. Sesungguhnya tajuk ini tajuk yang sangat mulia sekali, kerana tajuk ini diambil daripada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada hakikatnya tajuk ini bukan berasal daripada saya sendiri, tetapi tajuk ini berasal daripada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya, di mana hadis ini merupakan hadis yang bertaraf hasan sahih. Ya, hadis ini yaitu bunyinya adalah daripada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك. Ini tajuk dia. احفظ الله يحفظك. احفظ di sini merupakan fi'il amr, merupakan kata kerja yang bermakna suruhan atau perintah. Ihfazillah, jagalah Allah, yahfazka, maka dia akan menjagamu. Maka Allah memberikan penjagaan kepadamu. Dan hadis ini juga ditulis dalam kitab yang sangat terkenal sekali, yaitu Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ada di situ. Kalau kita cek ada di situ, ya. Dan ini juga diriwayatkan oleh beberapa imam yang lain, ya. Baik. Jadi di sini jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Jadi kita akan mempelajari tentang tajuk ini. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu, ya. Dalam hadis ini saya bacakan dulu hadisnya yang lengkap. Jadi tadi ya ghulam, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah ibnu Abbas, inni uallimuka kalimatin ihfazillah yahfazaka ihfazillah tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. Kata para ulama, di antaranya, ya, kata para ulama bahawa hadis ini merupakan hadis yang sangat mulia sekali, yang sangat agung sekali. Kenapa? Karena dalam hadis ini memuat kaedah umum, ya. Kaedah di mana kaedah tersebut menjelaskan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala agar manusia, agar hambanya itu melaksanakan segala syariat
yang diwajibkan kepada mereka dan menjauhi apa yang dilarang kepada mereka. Mari kita tengok ni di antara pendapat ulama yang memberikan komentar tentang hadis ini. Perhatikan di sini. Imam Nawawi mengatakan, hada hadisun azimul mawqi. Kata Imam Nawawi, ini merupakan hadis yang sangat agung. Ya, tajuk hadis yang sangat agung. Jagalah Allah maka akan menjagamu. Maka dia akan menjagamu. Jadi apa nanti yang dimaksud jagalah Allah? Padahal Allah di sini adalah Al-Hafiz, yaitu yang maha menjaga. Kenapa Allah mesti dijaga? Padahal dia tidak membutuhkan, dia tidak butuh, dia tidak perlu untuk dijaga. Tetapi di sini kenapa Allah Subhanahu wa taala membuat kaidah yang sangat cantik ini? Ihfazillaha yahfazuka. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Padahal Allah Al-Hafiz dalam Asmaul Husna. Jadi kita nanti akan mengetahui bersama apa sih yang dimaksud dengan jagalah Allah maka akan menjagamu. Kemudian Ibnu Rajab rahimahullahu juga mengomentari tentang hadis ini. Jagalah Allah maka akan menjagamu. Kata dia, wa hadzal hadisu yatadammanu wasaya 'azimatan. Hadis ini yang dibacakan tadi itu adalah hadis yang mengandungi beberapa wasiat yang sangat agung. Bahkan semua kandungan-kandungan syariat Islam terdapat dalam hadis ini. Ya. Wa qawaida kulliyatan min ahammi umuriddin wa ajalliha. Di samping itu hadis ini juga mengandung kaidah-kaidah kulliyah yang berkaitan dengan perkara agama yang sangat agung sekali. Sehingga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ihfazillaha yahfazuka. Jagalah Allah dimanapun kamu berada, maka Allah akan menjagamu. Kemudian ni, Ibnu Jauzi mengatakan, tadabbartu hadzal hadis. Kata Ibnu Jauzi, aku ni sering mentadabburkan, ya, sering menghayati, sering memikirkan tentang hadis ini. Ya. Fawa'asafa minal jahli bihadzal hadis wa qillatu tafahumi li ma'nahu. Maka merugilah, betapa rugi orang yang tidak mengetahui tentang hadis ini. Wa qillatu tafahumi li ma'nahu, dan tidak mempunyai pemahaman terhadap apa yang dimaksudnya. Jadi kata Ibnu Jauzi ini, hadis ini sangat penting sekali. Ya, hadis penting ini sangat penting sekali. Jadi rugilah orang yang tidak memahami hadis ini. Kata Ibnu Jauzi rahimahullahu taala. Perhatikan di sini. Di antaranya lagi Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu berkata, "Hadzal hadisi bi'tibari tariqatihi hadisun 'azimul mawqi." Hadis ini ya, dengan jalannya mengandungi hadis yang sangat agung, ya. Wa aslu kabirin fi riayati huquqillah wa tafwid li amrihi wa tawakkul alaihi, di mana hadis tersebut menjelaskan tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib dilaksanakan, yang wajib dijaga, wa tafwid li amrihi, dan menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tawakkul alaihi, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah kita tengok, mari kita dengarkan bersama tentang jagalah Allah maka Allah akan menjagamu dalam hadis ini. Baik. Sila antum boleh buka kalau nak kalau nak tahu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, sila antum boleh lihat di Google ataupun di Kutubut Tis'ah, yaitu nomor hadis yang ke 2516. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan kualiti daripada hadis ini adalah sahih. Beliau berkata sendiri hasanun sahihun. Naam. Pertama, jadi di sini hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang sangat mulia, namanya Abdullah ibn Abbas. Di mana Abdullah ibn Abbas ini merupakan seorang sahabat yang didoakan langsung oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam agar beliau itu, Abdullah ibn Abbas, diberikan kepahaman dalam ilmu agama dan juga dalam ilmu tafsir. Sehingga beliau itu dijuluki seorang lautan ilmu atau samudra ilmu. Karena beliau itu sangat alim dalam bidang ilmu agama, terkhususnya dalam bidang tafsir dan juga hadis.
dan beliau itu juga meriwayatkan banyak hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah ibnu Abbas, pada suatu hari ini Abdullah ibnu Abbas ini berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika itu Abdullah ibnu Abbas berumur kurang lebih ya 9 tahun ke atau 10 tahun. Jadi beliau itu masih budak lagi, masih budak kecil, ya, masih budak kecil. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu perjalanan, beliau berkata kepada Abdullah ibnu Abbas, memberikan beberapa kalimat, untayan kalimat yang wajib dijaga oleh seorang mukmin. Jadi beliau itu berpesan kepada Abdullah ibnu Abbas. Kata baginda Nabi, ya gulam, wahai budak, wahai nak. Kalau dalam bahasa kita, nak, ya, inni u'allimuka kalimatin. Sesungguhnya aku ini ingin mengajarkan kepada kamu itu beberapa kalimat. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat mengajarkan kalimat-kalimat yang sangat mulia, untayan-untayan kalimat kepada Abdullah ibnu Abbas supaya kalimat tersebut dijaga dan dilaksanakan. Yang pertama, ihfazillaha yahfazaka. Ini tajuk kita, yaitu jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Jadi sebenarnya apa yang dimaksud jagalah Allah maka Allah akan menjagamu? Seperti yang disinggung tadi, bahwasanya Allah itu adalah Al-Hafiz, yang menjaga. Sebagaimana Nabi Ya'qub alaihi salam, ayah kepada Nabi Yusuf alaihi salam, berkata dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebaik-baik yang menjaga. Dan dia adalah sebaik-baik orang yang mengasihani. Masya Allah, tabarakar rahman. Tetapi di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Jadi apa yang dimaksud jagalah Allah di sini? Para ulama mengatakan, jadi yang dimaksud jagalah Allah di sini adalah yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berbentuk perintah wajib atau perintah sunat dan sebagainya. Dan juga menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud jagalah Allah. Bukan kita menjaga Allah seperti mana Allah menjaga kita, bukan. Tetapi yang dimaksud menjaga Allah di sini adalah melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah kata kepada kita, salatlah, maka kita jaga salat. Zakatlah, maka kita jaga zakat. Laksanakan zakat. Bersedekahlah, maka kita memberikan sedekah. Maka kita menderma. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita untuk melaksanakan hukum Islam, kita laksanakan. Ini yang dimaksud jagalah Allah. Maksudnya jagalah syariat-syariat Allah agar syariat itu dilaksanakan dan jangan sampai dan jangan sampai tidak dilaksanakan, wajib dilaksanakan. Ini yang dimaksud jagalah Allah maka Allah akan jagamu. Nah, apabila seorang hamba itu menjaga apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang Allah, maka konsekuensinya adalah Allah akan menjagamu. Ini konsekuensinya. Ya, konsekuensinya. Ya, atau natijahnya. Apabila kita menjaga Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan penjagaan kepada kita. Bahkan penjagaan Allah itu lebih besar daripada kita menjaga yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makanya hadis ini termasuk kepada kaidah innamal jazaa'u min jinsil amal. Ya, sesungguhnya balasan itu bergantung kepada perbuatan. Jika orang tersebut ya melakukan kebaikan, maka dia akan diberikan atau dibalaskan kebaikan. Jika orang tersebut ya melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pelbagai nikmat kepada dia, akan memberikan pahala, akan memberikan balasan, akan menjaga dia dan sebagainya.
Itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita selalu menjaga Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Nanti akan dijelaskan apa sahaja yang wajib kita jaga. Akan dijelaskan. Baik, di sini seperti yang sudah dikatakan tadi, bahwasanya kaidah hadis ini termasuk dalam innamal jaza'u min jinsil amal. Seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam 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 ayat yang lain, fadhkuruni adzkurukum. Ini juga termasuk pada innamal jaza'u min jinsil amal. Fadhkuruni, kata Allah, kau ingat aku, kau sebut aku, kau berzikir kepadaku dalam keadaan suka ataupun duka, adzkurukum, maka aku ingat kepada engkau. Ingat kepada kalian, ingat kepada kamu, kata Allah. Dalam ayat yang lain, wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Dan jika kamu menyempurnakan apa yang kamu janjikan kepadaku, maka akan aku sempurnakan janjiku kepadamu. Jika kamu beribadah kepadaku, maka aku akan memberikan balasan yang terbaik kepada kamu. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu, termasuk dalam kaedah innamal jaza'u min jinsil amal. Sesungguhnya balasan itu bergantung kepada amalan. Baik. Jadi yang pertama, ihfazillahu yahfazaka. Baik. Jadi yang dimaksud menjaga Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjaga batasan-batasannya, kemudian menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sini perhatikan, jadi yang pertama untayan daripada hadis ini yaitu menjaga Allah, maka Allah akan menjagamu. Di sini para ulama mengatakan yang dimaksud penjagaan Allah Subhanahu wa taala itu kepada hambanya itu ada dua perkara. Yang dimaksud Allah menjagamu itu ada dua perkara. Yang meliputi yang pertama adalah penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang beriman dalam perkara dunia. Dalam perkara dunia. Jadi Allah Subhanahu wa taala sentiasa akan memberikan penjagaan kepada hamba-hambanya yang beriman, yang soleh, ya, yang beragama Islam. Allah akan jaga dunia mereka. Di antaranya mereka akan dijaga tubuhnya, akan dijaga hartanya, akan dijaga keturunannya, akan dijaga semua yang berkaitan dengan keduniaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berfirman dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Diperhatikan. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Surah Ar-Ra'd ayat yang ke-9. Bahwa ya, bagi manusia itu mempunyai malaikat yang menjaga mereka secara bergiliran. Di mana malaikat itu menjaga mereka daripada depan, wa min khalfihi, dari juga daripada belakang, yahfazunahu min amrillah, mereka menjaganya min amrillah, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengutus para malaikat untuk menjaga hambanya, menjaga mereka agar tidak terkena bahaya, menjaga mereka daripada musibah, menjaga mereka daripada bencana. Dari depan dan dari belakang itu dijaga oleh para malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud penjagaan Allah Subhanahu wa taala dalam urusan dunia. Di antara buktinya adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ya berfirman dalam surah Al-Kahfi. Ini merupakan cerita Nabi Khadir alaihi salam bersama Nabi Musa. Ketika Nabi Khadir alaihi salam ya memperbaiki suatu bangunan yang telah roboh, maka Nabi Musa alaihi salam menegur Nabi Khadir. Wahai Khadir, kenapa kamu memperbaiki bangunan ini? Kata Nabi Musa alaihi salam, padahal penduduknya di sini adalah penduduk yang sangat durhaka kepada kamu. Nah, apa jawaban Nabi Khadir alaihi salam? Ya, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke
Sila antum boleh tengok dalam surah Al-Kahfi ini ayat yang ke-82. Perhatikan. Apa jawaban Nabi Khadir alaihi salam kepada Nabi Musa? Wa ammal jidaru. Inilah penjagaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hambanya yang soleh. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥan فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Ya. Jadi yang pertama tadi sudah dikatakan penjagaan Allah Subhanahu wa taala yaitu dalam perkara dunia. Dijaga tubuhnya, dijaga badannya, dijaga anaknya, dijaga keturunannya, bahkan bukan hanya orang yang soleh saja, anaknya yang keturunannya juga dijaga. Apabila dia sudah mati, maka Allah akan jaga keturunannya. Bagaimana disebutkan dalam dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-82 nih. Kata Nabi Khadir, wa ammal jidaru, adapun dinding yang aku betulkan tadi, fakana li ghulamaini yatimaini, maka ianya kepunyaan dua anak orang yatim yang sekarang tinggal di kota. Kata Nabi Khadir. Jadi dinding yang aku perbaiki tadi itu milik kedua orang anak yatim yang mana sekarang itu mereka berdua tinggal di kota. Wa kana tahtahu kanzul lahumā, di mana di bawah bangunan tersebut, di bawah rumah tersebut ada simpanan harta untuk mereka berdua. Wa kana abūhumā ṣāliḥan, sedangkan ibu bapa mereka adalah orang yang soleh. Ini penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang soleh. Dijaga keturunannya. Karena orang yang soleh tersebut, dia menjaga Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, puasa untuk Allah Subhanahu wa taala, zakat untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga keturunan pun dijaga. Harta anaknya pun juga dijaga. Nah, jadi kata Khidir, bangunan ini atau rumah ini kepunyaan dua anak yatim, di mana kedua anak yatim ini sekarang lagi tinggal di kota. Dan di bawah bangunan ini terdapat simpanan emas yang apabila aku membiarkan rumah ini roboh, maka simpanan itu terlihat sehingga simpanan tersebut boleh diambil orang lain. Ya, ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Khadir alaihi salam untuk memperbaiki rumah yang hampir roboh tersebut. Karena di bawahnya terdapat simpanan harta untuk kedua anak yatim tersebut. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Khadir alaihi salam untuk melakukan hal itu? Wa kana abūhumā ṣāliḥan, karena kedua orang tuanya, ya, karena ibu bapa mereka berdua itu adalah solihan, adalah orang yang soleh, adalah orang yang taat kepada Allah, adalah orang yang menjaga Allah Subhanahu wa taala, sehingga harta dan keturunannya pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah penjagaan Allah Subhanahu wa taala dalam hal keduniaan. Di antaranya lagi, ini ada kisah yang sangat bagus. Ada kisah seorang sahabat dan sahabiah. Perhatikan nih. Antum boleh tengok sebentar ya. Jadi cerita sikit ya tentang sahabat. Karena cerita ini sangat sangat agung, sangat mulia. Ini karena dua orang sahabat ini mereka bertakwa kepada Allah, menjaga hak Allah, kemudian mereka sabar. Di sini ada cerita seorang sahabat yang bernama Abu Talhah dan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini merupakan ibunya Anas bin Malik. Ibunya Anas bin Malik dan juga ibunya Al-Barra. Ya. Ummu Sulaim ini merupakan sahabiah. Sahabiah yang sangat sabar, yang sangat taat, kemudian menjaga agamanya. Ya. Kemudian sedangkan suami daripada Ummu Sulaim yaitu Malik merupakan orang musyrik.
merupakan orang musyrik, sehingga Malik ini berpisah dengan Ummu Sulaim. Ya. Nah, setelah Ummu Sulaim ini menjadi janda, maka datanglah seorang musyrik juga yang bernama Abu Talha. Dulunya Abu Talha ini adalah seorang musyrik juga. Kemudian Abu Talha ini meminang, ya, mempersunting Ummu Sulaim ini untuk dijadikan istrinya. Sedangkan ketika itu Abu Talha adalah seorang musyrik. Maka Ummu Sulaim tidak mahu. Ummu Sulaim tidak mahu. Kata Ummu Sulaim, siapakah yang dapat menolak kamu ini apabila meminang seorang perempuan? Pasti kamu ini akan diterima. Cumanya aku tidak boleh menerima kamu sebagai suamiku. Kata Ummu Sulaim. Kata Talha, kenapa kamu tidak mau menerima aku? Apa yang kamu mau? Kata Ummu Sulaim, yang aku mau dari kamu adalah kamu masuk Islam dulu. Baru aku akan terima lamaranmu. Kata Ummu Sulaim. Dan Ummu Sulaim ini merupakan salah satu seorang sahabiah yang dijamin masuk surga oleh baginda Nabi SAW. Ini ada hadis sahihnya. Nah, setelah itu baru Abu Talha masuk Islam dan meminang, kemudian melamar Ummu Sulaim menjadi istrinya, dan mereka berdua menikah, sehingga mereka itu, kata Anas bin Malik, fawaladat lahu buniyan. Ummu Sulaim itu melahirkan seorang anak laki-laki, fakana yuhibbuhu hubban syadidan. Abu Talha ini sangat mencintai anaknya tersebut. Ya, dikatakan bahwasanya anaknya ini adalah Abu Umair. Ya, Abu Umair. Jadi Abu Talha ini sangat mencintai anak tersebut. Qala, maka Anas berkata, famaridal ghulamu maradan syadidan. Maka anaknya Abu Talha ini dia sakit keras. Sakit. Fakana Abu Talha yaqumu salatal ghadati yatawadda. Maka Abu Talha ini bangun untuk salat subuh. Kemudian dia berwudu, wa ya'tin Nabi sallallahu alaihi wasallam fayusalli ma'hu. Lalu Abu Talha ini mendatangi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat berjamaah baginda. Wa yakunu ma'ahu ila qaribin min nisfin nahar, sehingga pada pertengahan hari bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal ketika itu anaknya sedang sakit keras. Abu Talha ini selalu bertanya kepada istrinya, bagaimana kabar anakku? Kata Abu Talha kepada Ummu Sulaim. Ya, ketika itu lagi sakit keras. Tetapi Abu Talha sebagai sahabat yang soleh, beliau itu tetap mendatangi masjid untuk salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Abu Talha menjaga Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjaga salatnya. Fayaji'u fayaqilu wa ya'kulu. Setelah salat kesiangan harinya, lalu beliau itu Abu Talha balik ke rumah. Kemudian dia tidur sekejap, wa ya'kulu, dan makan. Fa idza shalla adh-dhuhra tahayya wa dhahaba. Ketika datang waktunya salat zuhur, maka Abu Talha ini berkemas, memakai bajunya, mandi, berkemas, berwudu, kemudian datang ke masjid untuk salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yaji ila salatil atamati qala faraha 'ashiyatan wa mata as-sabi. Perhatikan nih. Ketika itu karena anaknya ini sudah sakit keras, ya. Ketika sakit keras nih, anaknya Talha ini tiba-tiba mati. Ya. Qala waja'a Abu Talha qala fasajjat alaihi sauban. Ya. Maka Abu Talha ini, ya, ketika itu anaknya yang bernama Abu Umair ini tiba-tiba mati. Ya. Diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah mati, fasajjat alaihi sauban. Maka istrinya yang bernama Ummu Sulaim ini menutupi tubuh anaknya tersebut dengan kain. Bukan mengkafani, tetapi jasad daripada tubuh anaknya tersebut ditutupi dengan kain. Wa tarakathu, dan dia meninggalkannya.
Faqala laha Abu Talha, maka Abu Talha bertanya kepada Ummu Sulaim, "Ya Ummu Sulaim, kaifa bata bunayya al-laila?" Qalat, "Ya Aba Talha, ma kana ibnuka mundu ishtaka askana minhu al-laila." Jadi setelah anak tersebut ya ditutupi dengan kain atau baju, maka Abu Talha tiba-tiba datang menanyakan tentang anaknya. "Wahai Ummu Sulaim, macam mana kabar anakku sekarang? Adakah dia sudah sembuh?" Ya, adakah dia sudah sembuh? Maka apa kata Ummu Sulaim? Ummu Sulaim tidak langsung menjawab. Ya, Ummu Sulaim tidak langsung menjelaskan bahwasanya anaknya mati. Bukan. Apa yang Ummu Sulaim kata? Maka nabnuka mundu ishtaka askana min kullaila. Inilah orang yang sangat sabar. Ya. Untuk menghibur dirinya dan suaminya, dia mengatakan anakmu tu ya lebih tenang. Ya, lebih tenang malam tadi, lebih tenang daripada sebelumnya. Ya, tidak nangis, tidak mengadu dan sebagainya. Kata Ummu Sulaim. Padahal sudah mati. Summa ja'athu bit'am. Kemudian setelah itu, ya, Ummu Sulaim ini memberikan makanan kepada Abu Talha. Fa'akala wa tabat nafsuhu. Kemudian Abu Talha ini makan. Ya, kemudian Abu Talha makan, wa tabat nafsuhu, dan Ummu Sulaim rehat, menenangkan dirinya. Qala, maka Anas berkata, faqama ila firashihi fawada'a ra'sahu. Kemudian setelah makan Abu Talha, baru dia pergi kepada tempat tidurnya untuk tidur. Dan dia, Abu Talha ini meletakkan kepalanya. Qalat wa kuntu ana fama sistu syai'an min tayyibin. Sedangkan istrinya Ummu Sulaim itu berdiri dan memakai parfum yang harum. Ini untuk untuk tidur dengan suaminya Abu Talha. Jadi setelah Abu Talha itu sampai kepada biliknya, baru Ummu Sulaim ini memakai parfum yang wangi ya untuk tidur bersama Abu Talha. Padahal ketika itu anaknya mati. Summa ji'tu hatta dakhaltu ma'ahu al-firash. Aku mendatangi Abu Talha dan aku tidur bersamanya. فما هو إلا أن وجد الريح الطيب كان منه ما يكون من الرجل إلى أهله. Setelah itu keduanya Abu Talha dengan Ummu Sulaim tidur melakukan sesuatu seperti mana pengantin baru. Ya, seperti mana orang yang baru nikah, yaitu jima. Padahal di sampingnya itu anaknya sudah mati, tetapi Abu Talha tidak mengetahui. Dia menyangka bahwasanya anaknya lagi tidur. Ini saking dari sabarnya seorang istri ini. Perhatikan. Ini ada kaitannya dengan jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Summa asbaha Abu Talha yatahayya'u kama kana yatahayya'u kulla yawm. Kemudian Abu Talha bangun seperti mana orang bangun. Kemudian dia berkemas diri, pakai baju, ya. Qala faqalat lahu ya Aba Talha. Anas menceritakan bahwasanya Ummu Sulaim ini berkata kepada Abu Talha, "Wahai Abu Talha, ara'aita law anna rajulan istawda'aka wadi'atan." Ini ingin menginfokan, ingin memberitahukan bahwasanya anaknya sudah mati. Tetapi dia menggunakan perkataan yang sangat halus. Dia tidak langsung mengatakan, "Wahai Abu Talha, anakmu sudah mati." Bukan seperti itu. Tetapi dia menggunakan kalimat-kalimat yang sangat halus supaya Abu Talha ini sabar. Kata Ummu Sulaim kepada Abu Talha, "Bagaimana menurut pendapatmu? Menurut kamu ini macam mana? Jika ada seseorang itu menitipkan barang kepada kamu, kemudian kamu menggunakan barang tersebut atas keperluannya, summa talabuha, kemudian datanglah orang yang menitipkan barang tersebut, meminta barangnya agar dikembalikan. Fa'akhadaha minka, kemudian barang tersebut diambil dari kamu. Tajza'u min dzalik, adakah kamu susah? Adakah kamu sedih jika barang yang dititipkan kepada kamu itu diambil lagi oleh orang yang punya?" Kata Ummu Sulaim kepada Abu Talha. Jawaban Abu Talha, tidak akan sedih. Nah, kemudian qultu, aku kata, ya,
Kata Ummu Sulaim, fa inna ibnaka qad mata. Wahai Abu Talha, sebenarnya anakmu sudah mati. Anakmu itu merupakan titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Merupakan pinjaman yang dipinjamkan Allah Subhanahu wa taala kepada kamu. Dan dia berhak mendapatkan atau mengambil kembali apa yang dititipkan kepada engkau. Sekarang anakmu sudah mati. Kata Ummu Sulaim kepada Abu Talha. Anas berkata, fajazi'a alaihi jaz'an syadidan. Maka mendengar informasi atas kematian anaknya, maka Talha ini bersedih. Sangat sedih. Ya, mungkin terpukul lah. Ya. Nah, kemudian wa haddatsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima kana min amrihi fi at-ta'ami wa at-tibi wa ma kana minha ilaiha. Kemudian Abu Talha ini mendatangi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, melaporkan, ya, melapor kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan tentang khidmat Ummu Sulaim yang semalam beliau lakukan kepada Abu Talha. Jadi Abu Talha ini berkata, wahai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, semalam ini, malam tadi Ummu Sulaim itu tidur memberikan makanan kepadaku, kemudian tidur layaknya pengantin baru, ya. Wa makana minha, kemudian aku menjimaknya, ya. Kata Abu Talha, ya, kepada baginda. Kemudian Anas mengatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Habittu ma'urusaini wa huwa ila jambikuma." Ini perkataan yang sangat menarik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takjub. Wow, kata baginda. Ya. Mana tadi? Fabittu ma'urusaini wa huwa ila jambikuma. Kamu berdua tadi malam, ya, Abu Talha, kamu berdua bersama istrimu malam tadi, ya, melakukan sesuatu seperti mana dilakukan pengantin baru, sedangkan anakmu itu ada di samping kamu yang sedang mati, kata baginda Nabi SAW. Abu Talha, semalam kamu ini masih menjima istri ke? Sedangkan anak kamu mati berada di samping kamu, kata baginda Nabi SAW kepada Abu Talha. Wah, kata baginda. Sangat mengagumi tindakan atau perbuatan Ummu Sulaim ini dengan Abu Talha. Qala, na'am ya Rasulullah. Talha menjawab, iya wahai Rasulullah. Kami semalam itu tidur bersama, ya, walaupun anak kami mati dan dia bersamping berada di samping kami walaupun dan aku tidak tahu. Kata Abu Sulaim. Kata Abu Talha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barakallahu lakuma fi lailatikuma. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar hal tersebut, baginda langsung berdoa. Barakallahu lakuma fi lailatikuma. Semoga Allah memberikan keberkatan. Semoga Allah memberkati kalian berdua di malammu tadi malam. Maksudnya, semoga Allah memberi keberkatan kepada kamu atas apa yang kamu lakukan tadi malam, yaitu melakukan sesuatu yang seperti mana yang dilakukan oleh orang yang baru menikah, yaitu tidur kemudian jima. Nah, qala Anas bercerita, fahamalat Ummu Sulaimah tilkal lailah fatalidu gulaman. Nah, setelah itu gara-gara perbuatan Abu Talha dan Ummu Sulaim tadi malam itu, maka Ummu Sulaim mengandung. Sehingga Ummu Sulaim ini melahirkan seorang anak laki-laki. Qala, maka Anas berkata, fahina asbahna qala li Abu Talha. Nah, setelah anak tersebut lahir, ya, ketika pagi Abu Talha berkata kepadaku, kata Anas, ihmilhu fi khirqatin hatta ta'tiya bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Abu Talha, bawalah ia, ya, dengan ditutupi sepotong kain, ya. Kemudian dia bawa kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama satu kurma ajwa. Jadi kata Abu Talha,
wahai Anas, coba kamu bawa adikmu tersebut dengan dipakaikan potongan kain, kemudian bawa satu kurma, ya, bawa sebiji kurma ajwa dan bawa kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Anas bin Malik, fahamaltuhu fi hirqatin, ya, maka aku bawa anak tersebut dengan ditutupi sepotong kain. Qala, dia berkata, walam yuhannik walam yadhuq ta'aman wala syai'an. Kata Anas bin Malik, anak yang baru lahir tersebut belum ditahnik, ya, belum diberi makan kunyahan kurma. Biasanya kebiasaan orang Arab, apabila dia baru lahir maka dia akan ditahnik, ya, yaitu kurma itu dikunyah, dimakan dulu, ya, sehingga dia hancur menjadi halus, kemudian diberikan atau dimasukkan kepada mulut yang baru lahir tersebut. Itu namanya ditahnik. Ini merupakan kebiasaan orang Arab. Walam yuhannik walam yadhuq ta'aman wala syai'an. Anak tersebut, ya, tidak mencicipi makanan, tidak merasakan makanan, dan tidak ada makanan pun, air susu pun yang masuk ke dalam mulutnya. Qala, maka Anas berkata, faqultu ya Rasulullah waladat Ummu Sulaim. Anas langsung membawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung menceritakan, wahai baginda, sesungguhnya Ummu Sulaim sekarang melahirkan tadi malam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar, ma waladat. Allahu akbar. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengatakan Allahu akbar, Allah Maha besar. Ma waladat. Apa yang dia lahirkan? Laki ke perempuan? Kemudian qultu gulaman, laki-laki wahai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, baginda menjawab lagi, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Faqala hatihi ilayya. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Anas bin Malik, berikanlah anak itu kepadaku. Fadafa'tuhu ilaihi, maka aku serahkan anak itu kepada baginda. Fahannakahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mentahnik anak tersebut. Summa qala lahu ma'aka tamru ajwin. Kemudian baginda bertanya kepada Anas bin Malik, wahai Anas bin Malik, adakah kamu membawa kurma ajwa? Kurma ajwa ini merupakan kurma Madinah, kurma yang sangat baik sekali. Qultu na'am, aku berkata, kata Anas, na'am, iya. Fa'akhrajtu tamaron, maka aku keluarkan kurma tersebut, lalu aku bagi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamratan wa alqaha fi ma fi famihi fihi. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil kurma tersebut lalu dikunyah, dimakan, tetapi tidak ditelan, dimakan, dikunyah, sehingga kurma tersebut menjadi halus, lalu diletakkan, dimasukkan ke dalam mulut anak tersebut, lalu anak tersebut mengunyah dan memakan hasil kurma yang sudah ditahnik oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu merupakan makanan, ya, yang pertama kali dimakan oleh anaknya Ummu Sulaim, yaitu kurma yang sudah ditahnik oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mentahnik anak ini, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbul ansar at-tamr. Jadi kurma tersebut dimakan semua oleh anak tersebut. Kata baginda, hubbul ansar at-tamr, yaitu kurma, kesukaan orang Ansar adalah kurma. Ya. Fasummiya Abdullah bin Abi Talha. Kemudian anak tersebut diberi nama oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nama Abdullah bin Abi Talha. Qala fa kharaja minhu rajulun katsirun. Maka setelah itu lahirlah daripada Abu Talha dengan Ummu Sulaim ini, dengan dari dua pasangan ini lahirlah anak yang ramai. Di sini dikatakan bahwasanya Ummu Sulaim ini melahirkan 9 anak.
Ya, 9 anak. Di mana 9 ini semua menjadi hafiz. Hafal Quran semua. 9 anak ini, anaknya Abu Talha dan anaknya Ummu Sulaim ini, 9 anak ini menjadi penghafal Quran. Tengok nih, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga sahabat, ya, menjaga sahabat, dijaga ketakwaannya, dijaga keturunannya, sehingga keturunannya yang 9 tersebut dijadikan orang yang sangat alim, dijadikan orang yang ahli Quran, hafizul Quran, ahli ahli Quran, ahli agama. Bahkan dikatakan bahwa 5 orang daripada 9 orang ini ada yang menjadi ahli hadis. Di antaranya adalah Ishaq yang merupakan guru daripada Imam Malik. Masya Allah, tabarakar rahman. Nah, apa yang kita boleh petik atau ibrah daripada cerita ini, daripada hadis ini, ya, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwasanya Ummu Sulaim dengan Abu Talha merupakan sahabat, di mana sahabat ini adalah sentiasa menjaga Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal, yaitu menjaga dalam ibadah, dalam salat, dalam puasa, dalam ketaatan, dan dalam pelbagai hal, sehingga anaknya pun juga dijaga, dijadikan anak soleh, dijadikan hafiz dan sebagainya. Kemudian di sini kedua orang tersebut dikenal dengan orang yang sangat sabar, apalagi Ummu Sulaim, sehingga dengan kesabaran tersebut melahirkan 9 anak yang soleh menjadi penghafal Quran. Sabar itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib dijaga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Isbiru wa sabiru." Yaitu sabarlah. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar, menjaga orang yang sabar. Inilah cerita sahabat, ya, cerita seorang sahabat yang bernama Abu Talha dan Ummu Sulaim. Ya. Berkat kesabaran mereka berdua, mereka itu diberikan keturunan yang semua keturunannya itu zuriatnya menjadi penghafal Quran. Inilah penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat. Jadi yang pertama, kembali lagi kepada pembahasan kita. Jadi yang pertama, penjagaan Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama adalah berkaitan dengan menjaga dalam perkara dunia. Jadi kalau kita menjaga Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan segala apa yang diperintah, menjauhi apa yang dilarang, maka Allah akan menjaga kita dalam perkara dunia. Dijaga kesehatannya, diberikan rezeki, dijaga keluarganya, dijaga hartanya, dijaga keturunannya dan sebagainya. Insyaallah tabaraka rahman. Nah, kemudian yang kedua penjagaan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan perkara agama. Ini penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menjaga iman seseorang, dijaga Islamnya, dijaga dia dari perbuatan syubhat, dijaga dia dari pemahaman yang sesat, dijaga dia dari perkara yang menyeleweng, kemudian dia dijaga dari pemahaman liberal dan sebagainya. Jadi yang kedua di sini penjagaan Allah Subhanahu wa taala meliputi penjagaan dalam hal agama, diistiqomahkan dalam ibadah, diteguhkan imannya, tidak pernah goyah, dia selalu istiqamah beribadah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka kita ini berusaha bagaimana kita itu mendapatkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala dalam dunia dan juga dalam agama. Kemudian di sini disebutkan, ya. Nah, mari kita tengok lagi penjagaan Allah Subhanahu wa taala ini dalam perkara agama. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menjaga agama dan imannya seseorang. Kita sudah mengetahui bahwasanya disebutkan dalam surah Yusuf bahwasanya Nabi Yusuf alaihi salam merupakan nabi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebutkan dalam surah Yusuf ayat yang ke-24, sila antum boleh cek, ya, dalam surah Yusuf ayat yang ke-24 di mana Nabi Yusuf alaihi salam ini merupakan seorang nabi
anak yang sangat soleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari Nabi Yusuf alaihi salam lagi berduaan bersama istri Perdana Menteri. Ya. Tidak ada orang lain kecuali Nabi Yusuf alaihi salam dan istri Perdana Menteri yang bernama Zulaikha. Berduaan di dalam rumah. Tidak ada seorang pun yang mengetahui keadaan kedua orang ini. Kemudian istri Perdana Menteri ini yang bernama Zulaikha merayu atau menggoda Nabi Yusuf alaihi salam untuk berbuat zina. Zulaikha tertarik kepada Nabi Yusuf alaihi salam, mencintai Nabi Yusuf alaihi salam. Begitu juga Nabi Yusuf alaihi salam juga ada ketertarikan kepada Zulaikha. Maka kemudian pada suatu hari Zulaikha merayu Nabi Yusuf alaihi salam untuk berzina dengannya. Sebagaimana disebutkan dalam surah Yusuf ayat yang ke-24, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula ar'a burhana rabbih kadzalika linasrif anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Ini penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Nabi Yusuf. Jadi Zulaikha ini mempunyai hasrat, mempunyai kemauan untuk melakukan perbuatan zina dengan Nabi Yusuf. Dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula dengan wanita itu. Nabi Yusuf alaihi salam juga ada hasrat, kemauan untuk melakukan itu. Tetapi laula ar'a burhana rabbih kadzalika linasrif ansuha wal fahsya. Ya, andai kata dia tidak melihat tanda dari Tuhannya, maka Nabi Yusuf akan melakukan perbuatan tersebut. Nah, berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yusuf diingatkan kepada tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala sehingga Nabi Yusuf alaihi salam tidak melakukan perbuatan keji tersebut. Ini kata Allah, kadzalika linasrif anhu as-su'a wal fahsya. Tiba-tiba Nabi Yusuf alaihi salam ketika itu teringat kepada tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada Allah, ingat kepada perintahnya, ingat kepada larangannya, ingat kepada siksaannya, sehingga dia tidak jadi melakukan. Kata Allah, kadzalika linasrif anhu as-su'a wal fahsya, demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Inilah penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Imannya dijaga, ketakwaannya dijaga. Karena dia beriman kepada Allah, karena dia bertakwa kepada Allah, maka dia dijaga dari perbuatan yang sangat keji, perbuatan yang sangat hina, yaitu perbuatan zina. Wal'iyadu billah. Inilah penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Baik. Kemudian di antara yang paling penting untuk dijaga, ya, di antara yang paling dan sangat penting untuk dijaga yaitu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semurni-murni ibadah. Maksudnya adalah memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam Al-Qur'an dalam surah Az-Zumar ayat yang kedua, fa'budillaka mukhlishan lahuddin. Ya, yaitu beribadah kepada Allah murni karena agamanya, murni karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya agar di dalam ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti solat. Solat hanya kepada Allah. Berdoa hanya kepada Allah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Pemberi. Seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal ketika ditanya oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, antum boleh cek hadisnya, tentang memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yaitu dalam Sahih Muslim hadis yang ke-30. Ya, berkenaan dengan ibadah. Kata Mu'ad bin Jabal, kuntu ridfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala himarin yuqalu lahu Ufair. Pada suatu hari Mu'ad bin Jabal ini berada di belakang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menaiki himar. Di mana himar ini disebut Ufair atau bernama Ufair. Qala, ya, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Mu'ad, berkata kepada Mu'ad, "Ya Mu'ad, wahai Mu'ad, tadri ma haqqullahi 'alal ibad?" Wahai Mu'ad, kamu tahu tak apa hak Allah yang wajib dilaksanakan oleh hamba-hambanya? Wa ma haqqul ibad 'ala Allah, dan apa hak-hak hamba yang wajib, yang harus ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa hak-hak hamba yang wajib diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya? Maka apa jawaban Mu'ad? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Aku kata Mu'ad, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Aku ni tak tahu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkaulah Allah dan engkaulah yang lebih tahu. Kata Mu'ad. Qala fa inna haqqallahi 'alal ibad ay ya'budullaha. Sesungguhnya hak Allah yang wajib dilaksanakan oleh hambanya adalah ayya'budullah, yaitu semata-mata mereka itu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hak yang pertama kali wajib dijaga oleh hamba-hambanya, yaitu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat lagi kepada tujuan manusia dan jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kata dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku ni tidak menciptakan manusia dan jin melainkan hanya satu tujuan, yaitu beribadah saja. Inilah tujuan diciptakannya manusia dan jin, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kepada Allah, zakat untuk Allah, doa kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Itulah ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak diciptakan bukan untuk mengumpulkan harta, bermegah-megah, bersenang-senang, berfoya-foya, sehingga mereka melupakan perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wala yusyriku bihi syai'a, dan mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Jadi yang pertama, hak Allah yang wajib dilaksanakan oleh hambanya adalah yaitu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain. Inilah yang wajib dipenuhi. Karena ada sebagian orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi selain daripada itu dia juga beribadah kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa contohnya? Ini banyak contohnya, seperti pekerjaan seperti perbuatan orang-orang musyrik dulu. Ya, mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi selain daripada itu mereka juga berbuat syirik. Melakukan sembelihan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian menyembah berhala dan sebagainya. Pada masa ini juga banyak ditemukan seperti itu. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi masih berbuat kesyirikan. Di antaranya seseorang itu meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pergi ke dukun-dukun, pergi ke bomoh-bomoh, meminta tangkal, meminta jimat agar mereka selamat daripada bahaya, daripada musibah. Ada yang pergi ke kuburan, sujud di depan kuburan, ada yang sholat di depan kuburan, dan macam-macam yang lainnya. Ini merupakan bentuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Wal iyadu billah. Kemudian kata Nabi, wa haqqal ibadi 'ala Allah azza wa jalla alla yu'azzib man la yusyriku bihi syai'a. Sedangkan hak hamba
yang harus ditunaikan, yang harus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, yaitu tidak menyiksa seseorang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Inilah hak yang harus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang tidak menyekutukannya, yaitu tidak menyiksanya. Inilah hak Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ini hak yang pertama yang wajib kita jaga. Ya, yang wajib kita jaga. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-110, "Faman kana yarju liqa Allah falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Sesiapa yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah falyamal 'amalan shalihan, yaitu berbuat kebaikan, berbuat amal soleh. Yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, tidak berbuat syirik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam ibadah itu murni karena Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hak yang pertama ya. Ini adalah hak yang wajib dijaga, yang wajib dijaga oleh seorang mukmin, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Di antaranya hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib dijaga, yaitu menjaga salat, menjaga Allah dalam salat. Ini pentinglah bagi kita. Bahkan ini merupakan merupakan perkara yang paling utama untuk dijaga setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya, yaitu menjaga salat. Di mana salat ini merupakan yang pertama kali nanti akan dihisab. Ya, amalan-amalan tunggu dulu. Zakat, puasa, haji tunggu dulu. Yang pertama kali adalah salat yang akan dihisab. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Hafidhu 'alas salawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Ayat yang ke-238. Yang bermaksud jagalah salat itu. Salat 5 waktu, salat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, was salatil wusta, dan salat pertengahan, yaitu salat asar. Ini merupakan perintah wajib bagi orang yang beriman. Bahkan ini adalah merupakan perintah yang paling wajib. Perintah pertama kali yang wajib dijaga. Hafidhu 'alas salawat. Jadi kalau kita menjaga salat 5 waktu, maknanya kita menjaga Allah. Maknanya kita menjaga Allah. Allah juga berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-9, "Walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun." Walladzina, dan orang-orang yang menjaga salatnya, mereka itu akan mewarisi surga Firdaus, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Mu'minun. Ya, jadi yang pertama itu menjaga yang kedua yaitu menjaga Allah dalam salat. Jadi yang pertama tadi yaitu menjaga hak Allah, melaksanakan hak Allah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat kesyirikan. Yang kedua, menjaga Allah dalam salat. Yang maksudnya menjaga salat 5 waktu. Ini yang wajib kita jaga. Ya. Kalau nanti tidak lulus ya hisabnya salat di akhirat, maka yang lain juga tidak akan lulus. Kita tengok nih pada masa sekarang ini banyak dijumpai orang-orang Islam ini banyak yang tidak melakukan salat karena mereka sibuk bekerja. Bayangkan mereka bekerja di dalam office berapa jam? 8 jam. 8 jam mereka bekerja, bahkan ada yang overtime. Sehingga 12 jam, berapa belas jam dan sebagainya. Banyak jam. Tetapi mereka lupa terhadap solat mereka. Padahal solat ini kalau kita lakukan paling lama adalah 6 minit saja. Tetapi kenapa kita tidak mau melakukannya? Kenapa tidak mau kita menjaga solat? Padahal solat itu kita lakukan hanya 6 minit, 7 menit, paling lama 10 menit. Selepas itu selesai. Kita sudah terlepas daripada tanggung jawab kita.
Lalu kenapa kita tidak mau menjaga salat? Kenapa kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kerja kepada kita, yang memberikan rezeki kepada kita? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mau menjaga kita kalau kita lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala? Mush mungkin hadza. Tidak mungkin kita akan mendapatkan penjagaan daripada Allah Subhanahu wa taala kalau kita lalai. Jadi tengok nih sahabat-sahabat kita yang di luar tuh. Tengok. Ramai sekali. Masya Allah. Mereka kerja sebagai sebagai kadang ada yang kerja sebagai kontraktor bangunan. Mereka bekerja dari pukul 8 sehingga pukul 6. Mereka tidak melakukan solat zuhur dan solat asar. Lupa. Satu hari mereka digaji 90, 100. 100 ditukar dengan solat zuhur dengan solat asar. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu ketika kita dihisab di yaumil qiyamah, apa yang kita nak buat jawaban? Macam mana kita nak jawab nanti ketika nanti kita disoal? Kenapa kamu sampai meninggalkan solat? Makanya kita jagalah solat. Jagalah Allah dalam solat, maka Allah akan jaga kita. Kemudian yang ketiga. Di antara yang perlu kita jaga, yaitu menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala dalam wuduk kita. Menjaga wuduk ini perlulah. Penting. Bahkan orang yang menjaga wuduk, Allah Subhanahu wa ta'ala akan jaga dia dari dosa-dosa. Sehingga disebutkan dalam hadis, orang yang berwudu, ya, coba kita tengok dalam hadisnya nih. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan, ya. Ini tentang keutamaan wudu. Menjaga wudu ini pentinglah. Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa orang yang menjaga wudu. Perhatikan nih. Ya. Anna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu da'a bi wudu'in fatawadda'a faghasala kaffayhi 3 marrat. Bahwasanya Utsman bin Affan, ya, da'a biwudu'in fatawadda'a faghasala kaffayhi 3 marrat. Bahwasanya Utsman bin Affan ini mengambil wudu. Ya. Mengambil wudu kemudian dia mencuci atau mengusap kedua telapak tangannya 3 kali. Summa madmada wastansyara. Kemudian beliau itu berkumur-kumur dan menyedot air ke dalam hidungnya. Summa ghasala wajhahu 3 marrat. Kemudian beliau itu membasuh wajahnya 3 kali dengan air. Summa ghasala yadahu al-yumna ila al-mirfaqi 3 marrat. Kemudian beliau itu membasuh tangan yang kanan sehingga siku sebanyak 3 kali. Summa ghasala yadahu al-yusra misla dhalik. Kemudian beliau itu membasuh tangan yang kiri 3 kali juga. Summa masaha ra'sahu. Kemudian beliau mengusap sebahagian kepalanya. Summa ghasala rijlahu al-yumna ila al-ka'bayn 3 marrat. Kemudian beliau itu mengusap kaki yang kanan sehingga buku lali 3 kali. Summa ghasala al-yusra. Kemudian beliau itu mengusap yang kiri, ya, 3 kali juga. Summa qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwu wudu'i hadha. Kemudian baginda Nabi, kata Utsman bin Affan, aku tengok baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil wudu atau berwudu seperti mana aku berwudu tadi. Ya. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a nahwu wudu'i hadha summa qama faraka'a rak'atain la yuhaddisu fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Sesiapa yang mengambil wudu seperti wuduku tadi, kemudian dia berdiri untuk melaksanakan 2 rakaat, dia tidak hadas di antara wudu tersebut dengan 2 rakaat tadi, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka dosanya akan dihapus yang telah dia lakukan. Dosa yang telah dilakukan itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya Allah Subhanahu wa taala menjaga seseorang itu dari perbuatan dosa, ya, dihapus dosanya apabila dia menjaga wudu. Ya. Nah, tengok lagi.
Cerita Bilal ya. Ya, cerita Bilal pada suatu hari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mendengar bunyi selipar Bilal di dalam surga. Nabi penasaran, ya. Nabi penasaran. Kenapa aku ni mendengar bunyi selipar Bilal atau sandal di dalam surga, sehingga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Bilal, "Ya Bilal, inni asma'u difna 'alaika fil jannati. Fama arja amalin amaltahu fil Islam." Wahai Bilal, sesungguhnya aku melihat bunyi atau kuruncing selipar yang kamu pakai di dalam surga. Kira-kira perbuatan apa yang kamu perbuat dalam Islam sehingga aku mendengar bunyi selipar kamu di dalam surga. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Bilal. Apa jawaban Bilal? Ya Rasulullah, ma ahdastu fi sa'atin min nafarin illa tawaddatu. Wahai baginda, setiap aku ini berhadas, ya, dalam satu saat ketika siang, illa tawaddatu, aku ini langsung mengambil wudu. Wa ma tawaddatu illa sallaitu bidzakal wudu'i rak'atain. Dan setiap aku berwudu ni, aku selalu solat 2 rakaat. Nah, Allahu Akbar. Itulah yang menjadikan Bilal itu, ya, diberikan pahala syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginformasikannya kepada Bilal. Ini menjaga wudu. Allah akan jaga dia, akan berikan balasan dia. Kemudian lagi di antaranya yang yang wajib dijaga oleh seseorang, itu yang kelima adalah menjaga Allah Subhanahu wa taala dalam pandangan. Ya, perhatikan nih, mata kita nih. Ya. Jagalah pandangan kita ini agar jangan melihat sesuatu yang tidak halal. Melihat sesuatu aurat, melihat sesuatu perkara yang diharamkan, yang dilarang dalam agama Islam. Yaitu seperti melihat aurat-aurat perempuan atau yang perempuan melihat aurat-aurat laki-laki. Jagalah mata kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, ana lupa surat apa ni, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, wal basar, dan penglihatan mata kita ni, wal fuada, dan hati, nanti akan ditanya semuanya. Apa yang kamu lihat? Kenapa kamu melihat ini? Padahal ini tidak halal untuk kamu. Seseorang yang melihat orang lain atau melihat aurat pertama kali itu diperbolehkan. Contoh kalau kita, ya, kita keluar daripada suatu tempat, tiba-tiba kita ternampak atau melihat seseorang dia tidak memakai pakaian yang sempurna. Maknanya auratnya kelihatan. Lalu kita tampak, kita lihat, tetapi kita tidak sengaja. Itu merupakan halal bagi kita, tidak mengapa. Tetapi untuk pandangan yang kedua, kalau kita memandang lagi, itulah yang diharamkan. Tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi dalam surah Nur ayat yang ke-30, "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, dzalika azka lahum, innallaha khabirun bima yasna'un." Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman, yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka itu menjaga pandangan mereka. Jika mereka itu tidak halal, jangan kita lihat. Kalau kita mau melihat seperlunya saja, apalagi apabila dia adalah kepunyaan orang lain, istri orang lain atau suami orang lain. Kita jaga pandangan kita nih. Itu bukan hak kita. Itu adalah hak orang lain. Kita saja, contoh kalau istri kita dipandang oleh orang lain, kita merasakan marah. Pasti marah. Bagaimana kita jika memandang istri orang lain atau suami orang lain dengan pandangan yang tidak halal? Pasti dia juga marah. Makanya kita harus jaga. Ya? Makanya kita harus jaga. Wa yahfadhu furujakum, kata Allah. Dan hendaklah mereka itu
menjaga kemaluan-kemaluan mereka, karena hal itu lebih mensucikan mereka. Sesungguhnya Allah itu mengetahui apa yang mereka perbuat. Jaga pandangan ini. Kemudian yang keenam. Yang keenam yaitu menjaga Allah Subhanahu wa taala dalam pendengaran. Ya, dalam pendengaran. Sebagaimana sudah disinggung tadi dalam surah Al-Isra ayat yang ke-36, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semua itu akan diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat. Telinga ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kamu dengar? Jangan sampai telinga kita itu mendengarkan sesuatu yang sia-sia. Jangan sampai telinga kita mendengarkan perkara dosa, mendengarkan orang yang menceritakan keburukan orang lain, mendengarkan ghibah, ya, mendengarkan sesuatu yang diharamkan. Contohnya apa? Contohnya musik, alat-alat musik dan sebagainya. Jaga pendengaran kita. Akan ditanya nanti. Hukumnya sudah jelas tentang keharaman musik, alat-alat musik dan musik. Hukumnya sudah jelas. Bahkan Allah sebutkan dengan keharaman zina dan khamar. Mau cari dalil apa untuk membolehkan musik itu? Tidak ada dalil yang membolehkan. Yang ada mengharamkan. Maka jaga telinga kita ini. Jangan sampai telinga kita ini mendengarkan sesuatu, bunyi-bunyi yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti bunyi seruling ataupun kita mendengarkan perkataan-perkataan ghibah, apalagi kita membicarakan keburukan orang lain. Nah, kemudian yang ketujuh, yang keenam ni, yang ketujuh ke? Sudah lupa. Kemudian berikutnya yang keenam ataupun yang ketujuh, yang perlu atau yang wajib dijaga yaitu menjaga kemaluan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita jaga nih. Jangan sampai kita ini berbuat zina, wal iyadu billahi taala. Kita tengok dah kan, macam mana hukumnya orang berzina ini. Harus diapakan dia? Kita sudah tahu dah. Tentang hudud dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Isra ayat yang ke-32, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya ia adalah perbuatan yang keji. Wa sa'a sabila, dan perbuatan yang buruk. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini berkata, wala taqrabu zina. Jangan mendekati perbuatan zina. Mendekati. Apa saja yang sesuatu yang mendekati zina, di antaranya adalah berbicara, bersentuhan, chatting dan sebagainya. Sesuatu yang mendekatkan kepada perzinahan, penglihatan, pendengaran, mabuk, minum khamar dan sebagainya. Ini merupakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menjaga kemaluannya, Allah jamin mereka itu dengan surga. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-5, "Walladzina hum li furujihim hafizun." Dan orang-orang yang menjaga kemaluan mereka, ya, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innakum ghairu malumin. Kecuali atas istri-istri mereka. Maka sebagai balasan mereka disebutkan dalam ayat yang ke-10 ke-11, mereka itu ulaika ulaika humul warisun alladzina yarisuna al-firdausa nuzula, yaitu mereka itu mewariskan surga, yaitu surga Firdaus. Kemudian lagi yang ketujuh, yang ke-8-nya, yang ke-8 yaitu menjaga Allah dalam pikiran kita. Akal kita dijaga. Jangan sampai akal kita itu rosak karena meminum sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala seperti meminum khamar. Ini untuk menjaga akal kita.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tashrabil khamra fa innaka miftahu kulli syarrin." Janganlah kamu minum khamar karena sesungguhnya ia kunci daripada segala kejahatan, segala keburukan. Ya betul. Dengan minum khamar, orang itu akan menjadi mabuk. Setelah mabuk, dia akan melakukan segala apa yang dia kehendaki walaupun itu dilarang. Seperti zina, membunuh, mencuri, dan sebagainya. Karena dia otaknya atau akalnya sudah hilang. Karena dia mabuk. Jadi dia akan berbuat segala sesuatu walaupun sesuatu tersebut dilarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man syaribal khamra fid dunya lam yashribha fil akhirati illa ayyatuba." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sesiapa yang minum khamr ketika di dunia, ini perhatikan nih. Ini ada sebagian orang Islam juga yang minum khamr secara diam-diam. Ini masih banyak ditemukan lagi, ya. Ada sebagian orang Islam yang diam-diam minum khamr. Ada. Ya. Rasulullah SAW berkata, sesiapa yang minum khamr ketika di dunia, maka dia tidak akan meminumnya di akhirat kecuali dia bertaubat. Karena di surga nanti terdapat 4 minuman. Di antara yang disebutkan adalah khamr. Khamr yang ada di surga itu adalah khamr halal, bukan khamr yang ada di dunia yang memabukkan. Jadi orang Muslim nih, orang yang beriman, apabila dia minum khamr, maka dia tidak akan pernah merasakan lezatnya khamr nanti di surga. Perhatikan. Nah, di antaranya lagi, yang kesembilan yaitu menjaga Allah dalam tidurnya. Ketika seseorang tidur itu, ya, perhatikan, ketika seseorang mau tidur, hendaklah dia melakukan adab-adab sebelum tidur. Di antaranya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia dijaga dalam tidurnya. Di antaranya baca ayat kursi, kemudian membaca ta'awud, kemudian membaca doa-doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antaranya lagi yang terakhir adalah yang ke-10 adalah yaitu menjaga Allah dalam hubungan atau dalam keluarga. Ini penting untuk menjaga keluarga. Karena keluarga ini merupakan amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagai suami yang diamanatkan untuk menjadi pemimpin dalam rumah tangga, nanti akan dipersoalkan di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kamu itu nanti akan dipertanyakan urusannya di akhirat. Dalam hal keluarga akan dipertanyakan, bagaimana kamu cara menjaga keluarga, bagaimana kamu mendidik anak, bagaimana kamu mengajari istri dalam hal agama, akan dipertanyakan nanti. Bagaimana kamu menjaga tentang keharmonisan dalam rumah tangga, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro." Jagalah dirimu. Yang pertama, menjaga diri dulu, ya, jaga kita dulu. Setelah kita boleh menjaga diri, wa ahlikum, dan keluarga kamu, anakmu, istrimu, orang tuamu, naron, daripada api neraka. Kalau kita bahas tentang menjaga keluarga ni banyaklah nanti. Di antaranya menjaga keharmonian dalam keluarga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anshiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka, para istri-istrimu, bil ma'rufi, dengan baik, dengan cara yang ma'ruf. Jangan sakiti dia, berikan dia belanja, hiburlah dia, dan sebagainya. Dan jangan pernah menyakiti. Dan ini membutuhkan pembahasan yang yang lebar, ya. Inilah sebahagian yang wajib kita jaga. Sebenarnya masih banyak.
perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib dilaksanakan dan wajib dijaga. Intinya dari apa yang kita sudah pelajari dari tadi, bahwasanya apabila kita sebagai orang yang beriman, apabila kita menjaga Allah Subhanahu wa taala dalam artian kita melaksanakan perintahnya, menjaga yang menjadi batasan-batasannya, kemudian kita menjauhi apa yang dilarangnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan jaga kita. Maka Allah Subhanahu wa taala akan jaga kita. Baik, ini ada terusannya dalam hadis tersebut, ya. Kemudian diteruskan dalam hadis tersebut, hadis tadi, ihfazillah yahfazuka. Yang kedua, ihfazillah tajidhu tujahaka. Yang kedua adalah jagalah Allah, maka engkau akan mendapatimu di depannya, di depanmu. Yang kedua adalah jagalah Allah, maka kamu akan mendapati Allah di depanmu. Maksudnya adalah ketika seseorang itu menjaga Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka Allah datang kepada kita, akan memberikan pembimbingan kepada kita, akan memberikan pengajaran dan ilmu kepada kita, akan mengajarkan kebaikan kepada kita, ya, akan menunjukkan sesuatu yang baik kepada kita. Ini yang dimaksud, ya, ihfazillah tajidhu tujahaka. Allah sentiasa akan menolong kita apalagi kita dalam keadaan kesulitan. Ya, dalam keadaan kesulitan. Allah akan sentiasa memberikan pertolongan kepada kita. Kemudian idza sa'alta fas'alillah, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas. Ketika kamu mau minta, fas'alillah, maka mintalah kepada Allah. Jangan pernah minta kepada manusia, karena manusia ketika diminta dia akan marah. Kadang dia tidak punya untuk diberikan kepada orang yang meminta. Sedangkan apabila kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan selalu berikan apa yang kita minta. Bahkan disebutkan dalam hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala marah apabila hambanya tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Kata Allah, "Ud'uni, mintalah kepadaku." Di sini langsung mengatakan, "Ud'uni, mintalah kamu kepadaku. Astajib lakum, maka aku akan perkenankan kepada kamu." Jadi kalau kita mau minta, mintalah kepada Allah. Jangan minta kepada manusia. Meminta ke manusia ini tidak diperbolehkan. Ini merupakan kehinaan apabila seseorang itu meminta-minta. Ini tidak boleh. Wal'iyadu billah. Kemudian hadis selanjutnya. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jikalau kamu meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan apa saja, minta kepada Allah, jangan minta kepada orang lain. Wa'lam, dan ketahuilah, annal ummata, jika semua umat manusia, law ijtama'at, apabila mereka berkumpul, ala ayyanfa'uka, untuk memberikan manfaat kepada kamu, bisyai'in, dengan sesuatu, lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka. Mereka tidak akan memberikan manfaat sesuatu apapun kepada kamu kecuali sesuatu yang telah ditetapkan untuk kamu. Jadi apabila seseorang itu memberikan manfaat, lalu Allah Subhanahu wa taala tidak berkenan untuk memberikan manfaat, maka itu sia-sia. Mereka tidak akan memberikan manfaat, tidak akan mendatangkan manfaat. Yang akan mendatangkan manfaat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Jika mereka itu ingin memberikan mudarat kepada kamu, maka mereka tidak akan memberikan mudarat kecuali sesuatu yang telah ditetapkan kepada engkau. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat, wa jaffatis suhufi, dan buku catatan sudah kering. Maksudnya segala sesuatu yang telah ditetapkan bagi hambanya, ianya akan terjadi. Karena semuanya sudah dicatat dengan pena dan diletakkan dalam lembaran-lembaran buku dan disimpan di Lauhil Mahfuz. Naam. Inilah pembahasan tentang tajuk kita, jagalah Allah, maka Allah akan
menjagamu. Ya. Na'am, hada wallahu ta'ala. Semoga ini bermanfaat bagi kita. Apabila ada kesalahan dan kesilapan itu datangnya daripada saya sendiri. Ada ni ya, ada soalannya. Assalamualaikum Ustaz. Ahsanallahu alaikum wa iyyakum. Saya nak tanya, orang selalu sebut kalau anak OQ sebagai anak syurga. Adakah kalam seperti ini boleh membahayakan akidah? Dan adakah kalam seperti ini dikira sebagai mengambil hak Allah? Jazakumullahu khairah. Naam. Allah Subhanahu wa taala di dalam mencipta manusia ini berbeza-beza. Tetapi pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebaik-baik bentuk. Ya. Disebutkan dalam Al-Quran laqad bahwasanya kami menjadikan manusia sebaik-baik bentuk. Tetap pertanyaan ini, anak yang OQ ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang juga agung, yang juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang juga agung dan besar, dan ini memberikan hikmah kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan orang yang tidak sempurna ini ada hikmahnya. Mungkin orang tersebut tidak diciptakan dengan sempurna, takut dia nanti ketika besar berbuat maksiat atau menjadi sombong dan sebagainya. Wallahu ta'ala a'lam. Adakah orang OQ ini sebagai anak surga? Wallahu ta'ala a'lam. Apabila anak OQ ini masih mempunyai akal yang sempurna, masih boleh berfikir, masih mengetahui tentang ajaran-ajaran agama Islam dengan sempurna, masih boleh membezakan antara perkara yang hak dan yang batil, maka dia wajib melaksanakan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia meninggalkannya, maka dia akan mendapatkan dosa juga. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala ini berlaku kepada semua orang, kepada semua masyarakat, semua lapisan. Sama ada dia jasadnya sempurna ke atau dia mempunyai kekurangan. Yang penting selagi akal ini boleh berfikir dengan sempurna, maka apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala wajib dikerjakan, apa yang dilarang wajib dijauhi. Adakah orang OQ ini sebagai anak surga? Wallahu taala alam. Semuanya bergantung kepada amalan. Innamal jazaa' min jinsil amal. Ya, sesungguhnya balasan itu bergantung kepada amalan. Kecuali apabila orang OQ itu tidak cara berfikirnya tidak sempurna. Katakanlah dia orang idiot. Tidak boleh membedakan antara yang hak dengan yang batil. Ini sudah menjadi urusan Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah dia akan menjadi ahli syurga. Kalau orang OQ tersebut tidak menggunakan akalnya sebagaimana mestinya. Kita ajar dia kan, bawa kepada lembaga pendidikan, ajar dia cara baca Quran, cara wudhu, diajarkan Islam. Tetapi tetap dia tidak paham, tidak tahu, kita biarkan saja urusan ini kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah dia akan menjadi ahli syurga. Cumanya kalau dia masih berakal dengan sempurna, wajib menjaga Allah, melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Baik, dan adakah Ustaz seseorang tak sampai merusak akidah sebenarnya kalau macam tu? Tak sampai merusak akidah. Nah, tetapi perlu diketahui ya, jadi perlu tak sampai apa nih pertanyaannya tadi? Adakah kalam seperti ini boleh membahayakan akidah? Tak sampai. Ya, tak sampai. Sebab dia ini bukan nak memastikan. Dia sebenarnya mengharap suatu kebaikan. Semoga anak ini menjadi ahli syurga. Bukan dia nak pastikan anak ini adalah ahli syurga, bukan. Tapi itu merupakan perkataan baik daripada dia mengatakan anak ini adalah ahli neraka. Tidak boleh. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Orang yang menyesali sesuatu dosa yang dia terjatuh dalamnya. Untuk nak selamatkan diri dia dari bisikan syaitan yang ajak dia berputus asa dengan rahmat Allah sebab kekesalan. Maka bolehkah dia berhujah dengan qadarullah wa ma syaa fa'al? Bukan untuk menyalahkan takdir, malah dia tahu dan mengaku salah. Setiap kali ada perasaan nak berputus asa dengan rahmat Allah akibat dosa tersebut, dia ucap qadarullah ma syaa fa'al. Sebenarnya saya ulang lagi, seseorang yang sangat menyesali suatu dosa yang dia terjatuh dalamnya, untuk nak selamatkan diri dia dari bisikan syaitan yang ajak dia
berputus asa dengan nama Allah sebab kekesalan. Maka bolehkah dia berhujah dengan qadarullah ma syaa fa'al? Tidak boleh. Perkara dosa, perkara apabila dia berbuat kebaikan dan juga berbuat kemaksiatan, dia akan kembali pada dirinya sendiri. Bukan qadarullah ma syaa fa'al. Sebab kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan akal yang sempurna untuk berfikir, untuk mengetahui, untuk belajar mana perkara yang hak, mana perkara yang batil. Kalau kita melakukan perkara yang hak, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dapat pahala. Kalau dapat pahala, kita masuk syurga. Kalau kita bermaksiat menurut kemauan kita sendiri, menurut akal kita, menurut nafsu kita, maka kita juga akan mendapatkan dosa. Dan kalau kita mendapatkan dosa, of course kita akan mendapatkan balasan neraka. Innamal jaza'u min jinsil amal. Sesungguhnya balasan itu bergantung kepada amalan. Kembali kepada amalan lagi nih. Jangan kita mengatakan kita berbuat maksiat, contoh kita berzina. Setelah berzina kita mengatakan qadarullah ma sya'al. Ini sudah menjadi takdir Allah. Bukan. Sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan di samping memberikan akal kepada manusia juga memberikan kesempatan untuk berikhtiar. Berikhtiar ya, berusaha untuk berbuat kebaikan ataupun berbuat kemaksiatan. Ala kulli hal, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, usahakan kita sekuat mungkin untuk berbuat kebaikan, beriman kepada Allah, menjaga salat, menjaga apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita perbuat nanti kita akan mendapatkan balasannya. Jangan kita mengatakan qadarullah ma sya'al. Ini merupakan takdir Allah ini semuanya. Kembalikan kepada Allah. Tidak, bukan begitu. Semuanya ada buku catatan masing-masing. Naam. Hadza wallahu ta'ala aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsira. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.